Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini masih terus membahas tentang sebuah kebaikan yang timbul dari kesadaran diri. Mula penting ini disebutkan bahwa hakikat keberhasilan kita ataupun hal-hal yang bisa membuat kita berhasil apapun itu ya di ikhtiar kita berawal dari hal-hal positif yang mengelilingi kita. Minimal juga dari itu punya pola pikir yang bagus, pola pikir yang bermanfaat. Dari situlah nanti beranjak pergerakan kita, gerakan kita, aktivitas kita itu semua insya Allah dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hal-hal yang baik. Sebaliknya apabila kita menjadi sosok yang tak tahu diri, wong surga, tak tahu diri, nggak tahu diri, jelas mau itu dia nggak tahu dia ini siapa, dia nggak tahu dia ini mau berbuat apa dan untuk apa lalu bagaimana dia itu nggak tahu. Lalu wong semesta ini jadi orang yang nggak tahu diri. Newes gak tahu diri itu yang ngabe sampai budal iya mertamu. Nek sampai nggak tahu diri, mertamu kudu teko, manune iso njaluk sing ora-ora. Niku nek wong ora nggak tahu diri. Nek wong tahu diri beda. Wong tak kolok, mertamu tujuannya apa? Itu pun nek ngomong itu ya awan-awan tenang. Sisa nek tujuannya utang. Nek wong tahu diri, nek tak tahu tujuannya utang itu pertama yang ngomong sih. Ngomong pasal teko, pasal teko marani iki sapa iki Gibran. Marani Gibran niat utang. Tapi nek tahu diri ya insya Allah misinya itu oke saat berhasil. Maka benar masih bilang masya Allah saya ini tambah umum, masya Allah dan sebagainya. Berani pinjam 100 berhasil. Tapi ini nggak tahu diri, ternyata nggak tahu diri ya Allah. Mulanya lanjutan ini ma bisa buka fisik aplika. Orang yang tak tahu diri itu tanda dari dia itu kecilnya akal, kerdil akal. Ini keison pikir panjang, akhirnya jadi orang yang nggak tahu diri. Utawi bahwa misal luka visi horik aklika. Orang utawi kepada itu visi horik aklika ini dalam cilik akal siro. Wakau dikalan aneh siro, ana ikulah tak lakukan ngerti sombong siro making barang. Alaika akan kepengasan siro minal malabisi sampai pilot-pilot pakaian illa kal mauludi taksuhu kecoba seperti hanya seorang anak atau bayi cak cilik taksuhu kamu nggak nok lambi buing cak cilik mau sopo umuhu boke bayi dinggok nok aksanal malabis yang paling bagus-bagus pakaian wa afsal halan paling melarang-larangi pakaian paling berharga pakaian. Jangan berbohong. Tanda dari kekerdilan otakmu, masya Allah, tegas ya, disindir dari sampai. Sampai tinggi enggak duwe, jadi sosok yang nggak tahu diri, kerdil otaknya, dan tidak tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang Anda tidak tahu mana yang pantas bagimu, ini nggak pantas bagimu, sampai untuk koyong. Berarti tandanya jenengannya itu cilik uteke, cilik uteke. Karo wong ganggu dagu, karo wong nek ngomong sembarangan dan sebagainya. Sampean gak ngerti posisinya jenenge wong ning ngisor ya piye unggah-ungguh karo wong dhuwur. Wong sing dhuwur ya unggah-ungguh karo wong sing ngisor. Nek gak duwe ngerti, nek gak duwe aturan, gak kelanggar aturan syariat, kuat sampean kuat. Kalau sudah seperti itu tidak tahu batas diri, bahkan batas kemampuan dirimu sampai nggak tahu, maka jenengan itu gak beda karo bocah cilik sing gak ngerti pakaian ini mau syuting gonggok nonggo piye gak ngerti.
Mbok niku pingine ngeki klambi, dinggoni klambi jajile ya. Dinggoni klambi sing apik-apik, tapi jajil gak ngerti nek klambi ku klambi apik. Mbok jenenge mbok nek wis nggoni klambi ning anak, niku pilihke sing apik yo pilihke sing larang. Nah, larang iku ukuran itu yo duwe. Larange pasang yo beda karo larange marko. Oh, beda. Yo, beda. Nah, jadi tanda kriteria mahal itu ukurannya dengan berapa uang. Enggak semua hal yang mahal menurut orang yang kita itu mahal juga. Padahal rombok itu nek duwe itu mesti memberikan hal yang paling baik untuk anaknya. Bahwa layak 10. Sedangkan anak itu tadi tidak tahu, tidak merasa bahwa pakaiannya itu baik. Oke. Bahkan warung Ramadan nasaha, lalu seringkali malah anak itu tadi mengotori pakaian-pakaian yang bagus yang diberikan oleh mboknya lagi. Maksudnya ini, jenengan itu, wong nek wis nggak tahu batas kemampuan diri, ketika jenengan ingin baik, ditemui dengan hal-hal yang ketok nggak menyenangkan. Belum tentu hal itu tadi itu benar-benar nggak menyenangkan untuk belum. Tapi ya, hal yang seperti itu tadi bisa jadi menjadi baik karena itu ditotok Gusti Allah itu jalannya sampai menuju ke sana. Cuman sampai itu nggak tahu bahwa itu hal yang baik. Sampai itu nggak tahu. Dikira hal-hal ataupun aktivitas-aktivitas dengan yang kayak menjenuhkan dan dikira itu elek. Dikira perkara elek yang menyusahkan. Padahal itu jalan sedetakan pangeran kanggo jenengan dan jenengan itu menjadi lebih baik. Mulai sampai nggak ngerti, jadi podo orang bocah mau. Jadi itu mereka ngerti apa-apa, dinggoni wae, diadep novi wae, itu juga. Bahkan hal-hal yang baik sering dirusak, sering dikotori dengan sengaja. Podo sampai harus diberi kesehatan, harus diberi fasilitas, awak ganteng, resik, dikubur, dan sebagainya. Terus dinodai seenaknya sampai jadi nggak tahu itu namanya orang yang nggak tahu diri. Awak sakit HP diketok, awak sakit HP dibolongi, awak sakit HP semua macam itu jadi orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak tahu diri batas kemampuan itu. Mesti aku awak sih terus kotor-kotor lagi mas. Iya, salah yang kotor ini. Mau aja wes. Yang sudah bersih, yang sudah baik, yang sudah ditata oleh pangeran, tapi malah jenengan dikotori sendiri, dengan rubah-rubah sendiri, akhirnya menjadi kotor. Wajan nasaha warubah madan nasaha warad jasa. Fatas seriku mau cepet-cepetan dan harga sopo kailahi marang bocah sopo umuhu mbagi bocah wataksu bulan mengoneh bueng bocah kukroin pakai sendiri. Jenenge mbok nek sayang tenan karo anak. Mbok iku sayang tenan karo anak. Anak niku wis dinggoni bagi dusi dinggoni klambi apik. Bariku terus iki dolanan klambine kotor nang. Iku wae ndangake disalini klambine li Allah ya rohuna skandalik. Wa tansilu matan jasa. Supaya apa? Supaya ben li Allah ya roh supaya bener roh ing bocah mau sapa anak semua liyong tanda nika ingkang baru ngono bahkan mbok ning anake walaupun beratus terus kotor dolanan ya iku nek bocah iku mau biasane ya nek mbok lebih perhatian besar iku ya sebelum ono tamu sing teko meneh bocah iku ndang iki dadi kelas. Kene mbok iso nanan. Mbok bisane kadang yo ono sugi iku bocah pergi tuji dolan ae. Terus bareng-bareng kadung foto bareng. Yo ono sing ngene ngono. Tapi nek umume wong sing mbok iku nek anake kotor terus sedang dikendali klambi supaya apa? Supaya gak etok wong bahwa anak itu kotor. Nanti sih banyak bilang. Kenapa bersikap seperti itu? Watang suruh lalu menguci kembali pakaiannya sopo umuhu main barang tanah jasa sing kena najis kotor apa pakaian mau.
bahwa utawi bocah iku mau layak lamun ngerti mak barang fa'ala kang lakoni fa'ala kang lakoni sapa ya mak barang fuhila kang dilakoni apa bihima sing dilakoni apa bihima lisih hori akli krono cilike asale bocah mau yo bocah gak ngerti nek wis dipernahno kaya ngono ku mau nek wis ditata mboke supaya sedemikian rupa wis didusi dolanan meneh kotor terus diganti klambi mboke dolanan kotor meneh terus bocah iku gak ngerti nek niku salah bocah iku gak ngerti nek niku sebenarnya tindakan-tindakannya itu mengotori dirinya sendiri dia gak tahu tapi seorang ibu yang perhatiannya itu besar kepada anak sidik-sidik nek anak yang lakoni salah kotor dan sebagainya itu udah gak dibersihkan. Maksudnya gimana? Ini ada cerita lagi wadah hikmahnya. Ani Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ada cerita riwayat dalam hikmah dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ada qol ilami diucapake kemarin ingsun ya Ali yuhe Ali ini maksudnya Ali bin Abdullah tahhir siyabaka minad danas tahhir bersihkanlah siyabaka ing pakaianmu minad danas saking kotoran tuhfadu maka direksa sapa sira bimadadillahi lawan pertolongan Gusti Allah fi kulli nafasin setiap hembusan nafas. Jadi hikmah dari cerita tadi, perumpamaan tadi bahwa kita sering mengotori pakaian kita, diri kita sulit untuk menjaganya. Itu ternyata hikmahnya di sini ada cerita, ada makalah dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau ditanya oleh seseorang yang bernama beliau ditanya, ya Aliyu, tahhir siapa kabinat dalas kufat bimadadillah fi kulli nafas. Jagalah kebersihan pakaianmu. Jagalah kebersihan pakaianmu, maka kamu akan dijaga oleh rahmat Allah selamanya. Nah, pakaian yang ini kok baik berupa zahir ataupun berupa pakaian yang berupa akhlak. Akhlak itu termasuk pakaian kita. Sampai niku wong nek gak nganggo akhlak itu yang waktu orang dialek orang itu kalau beda. Apa gak muncul orang itu kena wong sudah ini kena wong orang berakhlak. Fakultu hukumatur sebuah insun wa masyabi. Apa itu pakaian pula? Pakaian itu yang bagaimana yang harus saya jaga? Kenapa ada seseorang yang bertanya kepada saya, jagalah kebersihan pakaianmu. Terus saya Asy-Syadzili dari takut. Pakaian sendiri pun yang tak jaga. Yang kalau jaga itu pakaian yang bagaimana? Pagi lali, Inna Allah asturi Gusti Allah kasaka itu memberikan pakaian kepadamu khullatal ma'rifati memberikan khullatal ma'rifah itu pakaian ma'rifah pakaian dimana kita itu kenal jati diri lalu kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu khullatul ma'rifah khullatal wahid taufiqi mulai pakaian yang berupa taufik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sandangan atau pakaian yang pertama berupa khullatul ma'rifah, kejernihan kita, kejernihan nurani kita itu yang berkaitan dengan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah sadar, kita bisa merasakan nikmatnya hidayah Allah, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dengan Allah, jagalah itu. Karena kata itu pakaian yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sokong liur, bukan sokong manis, sokong bergeliga. Tapi itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tauhid yang kedua adalah pakaian tauhid. Pakaian tauhid itu mesti gimana? Jenengnya gitu.
dikaruniai tauhid, dikaruniai dengan itu percaya, iman datang Allah Subhanahu wa taala, jagalah. Bahwa tahu iman dan pakaian iman dan iman kepada Allah, iman kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jagalah itu iman itu. Sumakhulat al-Islami mulih pakaian Islam. Jadi ada tauhid, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dua-duanya kebakaran tauhid. Ketika kita sudah berpakaian Islam, berarti kita itu sudah, Masya Allah, nikmat yang sangat besar sekali diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu berjalan dengan bermacam-macam hiasan. Islam itu sangat indah, sangat indah. Di dalam Islam itu ada akhlak, ya, banyak sekali ada pekerti-pekerti luhur, dan hiasan-hiasan yang ada dalam Islam itu berada di dalam diri kita. Maka pakaian ini jagalah, bawalah kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi indah. Faman arafallaha, siapa nih barang siapa yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal itu beda dengan tahu. Dan kamu tahu kenal, kamu tahu. Kalau tahu itu hanya tahu, roh. Nek kenal, kau kenal itu. Kenal itu apa dari Gibran? Yang jelas kenal itu lebih luas. Kenal itu lebih luas. Jadi gini, kamu ketika ditanya, Bran, kamu kenal, kamu tahu Marco enggak? Ya tahu. Marco itu yang orangnya seperti itu. Sembilan, yang ngelom itu nanti kesal itu Marco. Tapi nih, Bran, kamu kenal Marco? Kalau yang namanya kenal, itu ya tahu Marco itu aktivitasnya itu bagaimana, orang mana, tahu bahwa Marco itu masuk jomblo atau enggak, terus payu burung itu ping di kafe ini sendiri kenal. Pilih-pilih sih terus jomblo terus ini. Jomblo terus. Man arafallaha, kalau orang sudah kenal kepada Allah, tidak hanya tahu Itu dulu. tapi kenal. Kenal berarti dengan harus tahu bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu juga zat yang maha perkasa, Allah itu juga zat yang maha mengatur segala alam semesta ini. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas kehendak Allah. Itu namanya kenal. Kenal. Orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabura, maka menjadi kecil ladaihi mungguhi wong mau apa kullu syai'in satu-satu suci. Wong iku kan lewes kenal karo Gusti Allah, keiso kita. Enggak bisa menjadi sosok yang lemah mental. Mau kerat kabeh ora kenal Gusti Allah. Wong kelompok ngobrol kenal Gusti Allah kan. Sahura dari cilik semua itu mengecil. Di hadapanmu semua itu mengecil. Karena apa? Tak mantap kepada Allah. Sampai piye wae, sampai ning dia selama tujuan baik, sampai kenal bahwa Allah itu selalu menjaga jenengan, maka apapun rintangannya, apapun yang ada yang menghambat di depan sampean, akan tidak akan menghindar. Dan sampai tidak akan takut, sampai tidak akan kecil hati dan sebagainya. Malah berbalik, semua menjadi kecil. Karena apa? Karena kita itu milik Sang Maha Raja, Sang Maha Besar. Waman ahabballah, tak kenal. Sekarang ahabba, barang siapa yang cinta kepada Allah. Ada kenal, ada cinta. Barang siapa yang cinta kepada Allah, hana alaihi kullu syai', maka akan menjadi empreh. Empreh itu kok, empreh itu gak penting, gak pakai penting. Bahasa Indonesia itu apa? Empreh itu apa maksudnya? Sepele. Siapa yang cinta kepada Allah, maka apapun itu semuanya kullu syai', semua akan menjadi
menjadi hal yang sepele di hadapanmu. Kau masih penting, pengalir politik, kau masih penting, kau masih penting. Penting ya penting, cuma ya bandingannya jangan dibandingkan dengan Allah, jangan bandingkan dengan kadar imanmu. Kalau malah kamu itu termakan oleh isu-isu yang menjadi kontroversi, malah menjadi ukaran dan lain sebagainya. Berarti kamu belum kenal dan belum cinta kepada Allah. Ini wis cinta karo Allah, wis sampai gak bakal nganggep penting apapun itu. Gak bakal nganggep apa ya, ini yang membuat saya seperti ini yang membuat saya seperti ini, enggak. Kalau kalian itu bahagia ya alhamdulillah, makin syukur ya Allah. Ini ternyata hal yang kamu harapkan dan belum tercapai, maka ketahuilah Allah sedang menyiapkan hal yang lain yang lebih baik. Caranya caranya gagal itu anggapan kita, gagal itu anggapan kita. Karena apa? Hakikatnya tidak ada yang gagal di hadapan Allah. Gagal itu karena kita ingin A, lalu A nggak datang ke saya. Padahal Allah menyiapkan B untuk saya. Jadi nggak ada yang gagal di hadapan Allah, nggak ada yang gagal. Gagal itu tercipta karena anggapan kita sendiri sebenarnya. Nah, waman wahadallaha, dan barang siapa yang berhasil terus menancapkan tauhid di hatinya, tauhid kepada Allah, lam yusyrik bihi syai'an, tidak akan menyekutukan pada siapapun. Kamu kalau sudah berhasil menancap tauhid ning hatimu, nggak bakal kamu tuh menduakan Gusti Allah. Kamu gak akan mengejar-ngejar pangkat sampai kamu rela merendah, sampai kamu diinjak-injak oleh orang. Moralmu lebih baik daripada kamu sukses menentukan masa depanmu. Berarti moralmu lebih baik daripada kamu sukses memperbaiki masa depanmu dengan ngotak-ngatik karena dhewe, akhirnya jalur-jalur sehingga diri Allah diterak kabeh. Nah, untuk alhamdulillah. Itu kalau berhasil menancapkan tauhid kepada Allah. Oleh wis bertauhid, nggak membutuhkan, nggak menggantungkan diri kepada seseorang yang sudah tauhid. Toh kalaupun kita masih bergantung kepada seseorang, maka hakikatnya kita itu bergantung kepada Allah, dan orang itu menjadi pelantara Allah atau cara Allah untuk menolong kita. Wa man amana billahi, dan barang siapa yang berhasil terus menjaga imannya kepada Allah, aminah, maka bakal aman sapa man min kulli syai'in, dari setiap, jadi satu-satu suci dari apa wae. Dan jenengan merasa tidak aman, berarti iman kalian dipertanyakan. Jenengan merasa nggak aman, berarti imanmu dipertanyakan. Mergo ning dawuh orang yang berhasil terus menanamkan iman kepada Allah, dia akan aman dari semua hal. Nggak akan khawatir hal-hal yang ketok mengancam panjenengan. Nggak harus ngancam jenengan. Karena apa? Kamu sudah menggantungkan iman kepada Allah. Berarti mutlak kamu itu dijaga oleh Gusti. Enak, hidup itu enak. Wa man aslama lillahi, adapun seorang yang berhasil memasrahkan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mongko dadi sithik apa barang yaksihi ka berbuat maksiat sapa man milik Allah. Wong pun nek wis masrahke urip ning Gusti Allah, ya sampean kerja niat kerja bismillah Gusti, lo tawakal tak pasrahke. Kula niat kerja niki berangkat kerja. Makin dene udah dene piye jenengan kal persakti. Lah nek wis niate ditata seperti itu, jenengan itu akan
sedikit berbuat maksiat, kemungkinan sedikit berbuat maksiat. Jadi niat itu penting. Sampai berangkat kerja, tau niat sampai berangkat kerja. Sampai berangkat sekolah, tau niat di sekolah. Kalau sudah seperti itu, sampai sudah masrah ke awal jenengan, ya Allah, diri saya ini saya pasrahkan kepadamu ya. Hidup matiku saya pasrahkan kepadamu. Lalu ada, mulailah aktivitasnya. Maka kamu sedikit kemungkinan untuk berbuat maksiat. Di sini tembungnya kol lama yaksi. Sedikit kalian berbuat maksiat. Berarti ini terhindar dari maksiat 100% yang tidak mungkin. Wong-wong yang dia ketemu maksiat. Ini maksudnya. Tidak ngaji skoma, niatin bismillah ngaji, kalian ngomong puasa, pakaian, kalau tak sepupu, ini tidak emang itu siap. Iya loh pesan. Dikit ya, ini masih tapi bener sih ada masih paling Allah, bener Allah. Tapi niat itu mantap, pasrah di Gusti Allah, niatnya apa? Ini maksiat tapi sidik loh, maksiat tapi sidik. Boleh kok juga boleh, tapi kan dengan itu terjaga Gusti Allah. Setidaknya daripada sampai gak niat ke masyarakat awak nih Gusti Allah, terus nunggu yo ngalamat ditawari sirikan, ya oke, ya. Lagi tiduran, ya. Gak usah repot-repot, sedikit saja, sedikit, lama-lama banyak lagi. Isko ya, dan kamu itu nggak bisa menata jati dirimu masyarakat Gusti Allah. Wah ini gampang maksudnya. Berarti sekarang sampai tahu kenapa orang itu mudah sekali melakukan maksiat. Karena jawabannya sudah lengkap. Jadi orang-orang itu kemungkinan yang pertama orang hidupnya itu belum mantap bahwa ini. Wongnya dulu mantap baru sedang Gusti Allah. Wongnya dulu mantap terus macam-macam. Nah, akhirnya dia itu apa? Pelarian mudah melakukan maksiat. Nah begitu. Nek wong wis temotor, nek wong wis niate apik, yo ising lakoni maksiat tapi sithik. Dan wa in asahu irtallahu ilahi. Nek wong sing wis nonton niat politik mau iku kok wis lanjut nglakoni maksiat, iktadara. Wong mau iku iso cepet-cepet njaluk ngapura ilahi maring Gusti Allah. Wong nek atine wis lemes, wong nek atine sedak karo Gusti Allah, minimal iso ngomongke dawuh-dawuh kalam hikmah. Nek wong iku mau nglakoni maksiat, wong iku iso ndadekake tobat. Lho sampeyan iku juga mek tobat. Aja melu-melu kaya wong-wong iku, ya ini tobat sesuk umatnya, ya ini tobat. Jadi tobat seolah-olah bulanan. Enggak. Tobat itu memang dianjurkan setiap pagi dan sore kalian harus tobat. Akan sholat sendiri itu menganjurkan kita syahadat dan menganyari iman itu 5 kali kita itu syahadat. Tapi 5 kali kita tobat di hadapan Allah. Jenengan itu dituntun jadidu imanakum biqaulillah illallah Muhammadur Rasulullah. Terus terbaru imanmu, terus lagi tobat kepada Tuhan. Nah, wong sing iso gampang tobat, wong sing berhasil menancapkan hatinya masyarakat awake liwat Gusti Allah. Nek ndek nglakoni maksiat iku ndanggar yo tobat. Wa ini tadzar ilahi ya qabila uzur. Nek wong mau gelem tenangan dan ngapura Gusti Allah, pasti Gusti Allah nampa tobaté. Allah, niat kula ndek mau berangkat ngaji. Ini kok mau ning jalan lurus sing kaya ngono. Kok padang-padang ngono. Ngapunten Gusti, semojo. Yo wis disepuro ngono, gampang. Hal yang antara kita dan Allah itu gampang. Kaitannya itu karo hati. Ini jenengan niat tobat itu tenanan gak diwedularan. Wis mesti sepuro. Wis sepuro. Pokoknya ini cukup ngaji wis.
lakoni maksiat, sing penting gak disengaja, sing penting gak disengaja. Nek disengaja bahaya walaupun sithik kan. Sedikit maksiat yang kamu lakukan dengan sengaja, maka itu jenenge kamu dolim pada diri sendiri dan dolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sengaja, lagi sengaja, karena jangan sengaja, jangan sengaja, ngeblengkel, nek kok nabrak maksiat apa? Nabrak maksiat apa? Itu yang penting jangan sengaja kalian nglakoni maksiat. Pemain noman saiki, mumet sithik, mojo, kado di sithik, mojo, buka HP, ngeslong, nek kado duit, tekor terus, tobat, nek duit mulai teh, dari Allah, berkuali nanti. Kenapa seperti itu? Dia lemah mentalnya. Dia lemah mentalnya. Dia akhirnya menjadi sosok orang yang tak tahu atau tak kenal dirinya sendiri, yang tak kenal kebutuhannya diri sendiri, dan tidak tahu betapa besar kasih sayang Allah, betapa besar perhatian Allah pada kita. Akhirnya dikandani hal-hal singapin, ya ada dua pilihan. Kalau nggak tersentuh, ya menjauh. Ini sudah tahu, nggak tersentuh, ya menjauh. Gitu tahu. Jadi itu berusaha. Kalau terus jauh sama saya yang Abi Hasan Asyadili, fafahimtu min dzalika. Fafahimtu mengkopakan sampai min dzalika secara keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiyatan fatahir. Oh, ngaji kan mau dulu awak dulu bahas. Rujuk ayat Quran itu sepenggal ayat wasiat bakal fatahir. Itu dikurai ayat ini menjadi panjang sekali ini. Generasi saya gila pengen jalan negeri contoh ayat Al-Quran terjemahan tepat sini hati. Ketahuilah bahwa hidup itu ini serta mencari status. Nah, mereka seinstan itu ngaji ya ngaji tadi. Ini yang kita kaji itu satu penggal ayat wasiat bakal fatahir. Allah dawuh bersihkanlah pakaianmu, jagalah kebersihan pakaianmu. Semua sebentar. Tapi yang mengupas itu ulama, yang mengupas itu wali-wali Allah, maka yang dimaksud dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiat bakal fatahir adalah di pahala. Jadi nggak hanya sekedar kebersihan secara dohir saja, nggak hanya kebersihan secara dohir. Mau kelasnya Quran kok kurang yang bahas wasiat bakal fatahir berani mau bahas segala. Kau ada terjemahan yang ayat-ayat itu dan ubah-ubah yang segel. Padahal sudah dimaksud diri kita itu terus bersihkan, nurani kita bersihkan, iman kita terus diperbarui. Kemantapan kita kepada Allah terus diperbarui. Jangan menjadi generasi sempurna berper rumah soleh itu didolimi mesti Allah malah tahu. Nah, ya Allah kemampuan sebenarnya kok ya ini penengkaraku. Ya Allah kenapa dia orang salah. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Bangkitlah dan kenali dirimu dan kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kenal, kalau kalian sudah cinta, hidupmu akan tegak lurus, tidak terombang-ambing dengan kehalan santai kan, dan mesti tambah suke kan, mesti tambah suke. Kenapa kau makai anak sebelah rata? Jauh ini memang pilihannya gitu loh, pilihannya. Kenapa kau gak mau nyalon bupati? Ya pilihannya kiai memang ada di kiai gitu loh. Bukan berarti gak iso dan sebagainya, enggak. Karena itu yang menjadi jalan lurusnya beliau untuk kita itu. Sebenarnya dialah yang kaya raya, dialah orang yang paling merdeka. Gak butuh apa-apa, gak butuh apa-apa. Wawai nono, kan itu amplop wes, masuk, jadi burung kafe. Lah, awalnya dari Mas Diki itu cerita Gus, zaman saya gitu malah akeh
Jadi saya pertama duwe KTP udah cepet-cepetan kayak KTP. Jadi baru itu KTP ku untuk 100.000 jadi. Allah Oh, wah, ini Cak. Allah ya Allah. Terus KTP, 200.000, beli KTP. Lalu siapa yang disalahkan? Yo kita, karena kita yang mengkader generasi kita yang seperti itu, maka stop. Jangan mudah kita menyalahkan generasi ini kok lemah kaget. Itu generasi saya ini jawab, kok aku sih jawab dari generasi ini. Saya lemah seperti ini karena saya menjadi anaknya sampean. Anak itu sesuai dengan bapaknya, lu beda ya. Bapaknya lemah, anaknya lemah. Malah iya ya, bapaknya ini dapur hari itu. Taubat yang Gusti Allah, taubat itu. Ya man asa wa asa qala ya man asa wa qala